Selamat malam, kembali lagi bersama Duduk Perkara Podcast. Bersama gue ada Justian, dan malam hari ini gue akan ditemani oleh sosok narasumber yang kece ya. Ada teman gue sendiri, Oki Oke, Wiratama Siagian. Nah, buat sobat Langit Musik yang mungkin sekarang lagi di rumah, yang lagi ada di perjalanan dari kantor mau pulang, ataupun lagi mungkin nyiapin makan malam, atau lagi lemburan kan masih di kantor daripada pusing-pusing, mendingin mending dengerin kita ngobrol malam hari ini. Nah, betul. kita akan ngobrol soal hal yang lagi hot issue nih, Ki, Iya, yang bertebaran beritanya di mana-mana. lagi Nah, hits ya, lagi hits banget lagi nih ya. ngehits banget sebenarnya fenomena ini bukanlah fenomena yang kayak sekali dua kali terjadi, sering Ya. banget, tapi ini ada beberapa kasus yang menurut gua kasus yang kali ini tuh unik. Jadi makanya orangnya heboh banget buat ngebahas di sini ya, dan di media sosial lain juga heboh, Ki. Oke, Iya, wow. heeh. Nah, teman-teman, sobat Langit Musik yang mungkin mau dengerin podcast kita bagaimana caranya? Nah, bisa download di aplikasi Langit Musik, itu ada di App Store dan juga Play Store. Nah, kemudian teman-teman juga bisa nih kan dengerin secara langsung di YouTube kita di LC UK Entertainment. Kemudian teman-teman bisa cek itu kalau nggak salah nanti ada linknya. Nanti tinggal klik aja langsung koneksi dan nonton nih obrolan kita berdua. Jangan lupa nih untuk subscribe, like dan komennya juga. Oke? Nah, Ki, Ya, thank gimana you nih? banget udah datang hari ini kan. Sama-sama Gimana MJ. kabar, sehat? Sehat, Kerjaan aman? aman, aman, Kayaknya aman. hari ini cerah banget ya dengan tampilan blazer berwarna ini antara biru atau Sesuai ungu ya, Google. sesuai dengan hati gue lagi cerah juga. Oh gitu. Wah baik, berarti obrolan malam ini bakalan lebih cerah, lebih mengintimidasi dan lebih Harusnya lebih harusnya. oke ya, Oke. lebih keren ya. Oke, Ki. Nah, tadi kan gue sempat di awal mention kalau kita akan bahas sesuatu hal yang viral tentang apa, nanti Ya, kita akan spill. Cuman sebelumnya gue akan nyampein dulu nih, Ki, ya, bahwa podcast ini itu nggak ada maksud untuk menyudutkan siapapun juga dan tidak berpihak kepada siapapun dan tidak menjurus ke arah sara. Nah, tujuannya ini ya untuk mendengarkan pandangan dari narasumber kita, salah satunya lo kan, terhadap suatu fakta, dan apa yang akan kita bicarakan pada malam hari ini itu tidak dijadikan sebagai opini apapun secara baku di media dan platform tertentu. Gitu, oke. oke. Nah, buat sobat Langit Musik yang dengar aplikasi Langit Musik juga, nah jangan lupa nih buat kasih gift sebanyak-banyaknya buat kita. Keuntungannya itu adalah nanti yang gift yang paling banyak akan kita call secara langsung, kita akan ngobrol. Kira-kira pendapat teman-teman terkait kasus ini bagaimana? Gitu, Ki. Wow, bakalan seru banget ini kayaknya nih. Keren Bakal seru banget banget. nih, Iya. seru ya. Gue jujur agak deg-degan sih, takut ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa gue jawab. Oke, Ki. Nah, Oke. tadi gue sempat mention bahwa kenapa Sobat Langit Musik dan teman-teman yang lain itu kayak lu wajib sih dengerin podcast Duduk Perkara dari setiap hari Senin jam 18.30 gitu kan. Kayak lo effort banget harus download lah, kemudian harus cari linknya, kemudian lo dengerin, terus lo obrolin sama teman-teman lo dan lain-lain gitu kan. Karena kan pendengarnya ini kan gak semuanya orang hukum, Iki ya. Nah, Iya, kita itu pengen mengedukasi teman-teman yang non hukum supaya teman-teman itu melek hukum. Oke. Jadi ketika teman-teman berada di satu posisi yang mengepit ya, mencapit ya, menyudutkan teman-teman, teman-teman secara hukum tahu apa yang harus dilakukan, dan ini kejadiannya itu relate dalam kehidupan kita sehari-hari. betul sekali. Iya, bagaimana Ibu Oki? Menurut Ibu Oki, kira-kira setuju nggak sih dengan tujuan kita? Setuju banget, karena memang masalah hukum ini mau Heeh. nggak mau setiap hari pasti ada aja kita temuin, pasti Betul, ada aja iya. ya, Dan bahkan orang gitu. nggak sadar ya kalau itu ternyata kalau misalnya ada satu perbuatan lo lakuin tapi ternyata tuh melanggar perbuatan, ada pasal yang mengatur. Iya, yes, itu betul banget sih. Gue setuju Gitu. sih. Nah makanya teman-teman, inilah gunanya mendengar podcast Langit Musik di Duduk Perkara ya. Jangan lupa dengerin setiap hari Senin jam 18.30. Oke, tolong ditandain kalendernya. Nah kita tunggu juga nih stiker-stikernya ya. Siapa tahu nanti mau ngobrol langsung sama kita dan kita langsung diskusi secara hot dan mendalam. Oke. Oke, Ki. Nah, Ki, tadi kan kita udah ngobrol sedikit ya tentang duduk perkara, kemudian isu apa yang akan dibahas gitu kan. Nah, ini ada beberapa fakta yang akan gue sampaikan dulu, Ki, sebelum kita mulai dalam pembahasan kita secara mendalam lagi, secara mendetail malam hari ini ya kan. Nah, yang pertama ini ada fakta-fakta fenomena selingkuh. Nah, lagi-lagi kita akan bahas soal selingkuh karena entah kenapa masalah ini selalu muncul dan selalu muncul. Gitu. Yes, banyak banget nih kayaknya nih Gue lagi juga bingung. happeningnya. Ya gue juga bingung sebenarnya. Ini tuh, aduh, aduh, bahas selingkuh ternyata banyak juga ya soal selingkuh Banyak. ya. Karena Tapi karena emang yang selingkuh itu nggak hanya anak-anak muda, bahkan ada orang-orang dewasa yang udah tua-tua juga
selingkuh juga Itu tujuannya ada apa? aja. Apa sih yang dicari kalau orang tua gitu kan? Kalau misalnya anak muda ya kita tahu lah ya kan. Tapi kalau orang tua gimana tuh coba? Iya. Nah, di kalangan anak muda itu kan baik itu anak muda ataupun dilakukan oleh kalangan masyarakat miskin kota seperti kita yang masih kelas sipil gitu kan. Ataupun public figure sekalian. Itu banyak Betul, sekali ya. betul. Ya terjadi beberapa tahun ini belakangan ketika media sosial makin booming nih ya kan. Nah, kemudian fakta yang kedua adalah kalau dikaitkan dengan aturan hukum bahwa yang beberapa waktu lalu sempat heboh itu kan kasus soal perzinahan. Nah, apakah hubungannya dengan diatur dalam RKUHP rancangan Kitab Undang-Undang Hukum yang baru dan apakah selingkuh masuk di dalamnya? Itu akan kita bahas juga nanti. Nah, Ya. kemudian terkadang nih Ki, fenomena selingkuh itu jadi gaya hidup, jadi kayak bagi segelintir orang bahkan dijadikan sebagai kayak challenge hidupnya. Kira-kira gini, kalau misalnya lo ada satu circle ya, misalnya kita katakanlah kita satu circle, sorry mau Ya. agak belibet kan ngomong ya. Nah Ki, jadi gini, kita berteman gitu kan, Ki, lo berani nggak tuh ada laki orang? Kalau lo berani, kalau nekat, gue akuin lo emang keren, pantes dipanggil disembah jadi apalah jadi bos gitu kan. Nah kadang itu tuh sebenarnya awalnya tidak ada maksud tertentu, tapi karena tadi toxic lingkungannya, kemudian Iya. kan ada kayak Challenge gitu challenge ya. gitu kan, apalagi kalau orang-orang ambi di challenge kan nggak bisa nih, ya Iyalah nggak kan? bisa. Nah, akhirnya dia ngelakuin itu dan akhirnya bablas. Nah, gara-gara kelakuan yang kayak gitu dan itu menghancurkan kehidupan rumah tangga orang lain. Itu Betul. salah satunya itu lingkungan ya. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, di poin keempat ini yang akan kita bahas ini adalah soal diduga selingkuhnya salah satu artis yang dilakukan oleh Syahnas, adiknya Raffi Ahmad dengan Randy gitu. Yang kemarin viral banget nih Viral ceritanya. banget Iya iya. kan? Unik Iya. gak sih? Unik banget untuk dibahas nih malam hari ini. Dan apa ya? Jujur aja nih, gue baru tahu gara-gara kasus ini ternyata Gojek bisa jadi chat. Akhirnya gue juga buka aplikasi, tahu nggak sih? Oh Buat iya, nyoba aplikasi apa nih? aplikasi Gojek. Yakin? Iya, gue coba-coba kan. Enggak yang lain? Enggak dong. Bener nggak sih ada fitur kayak gitu ya kan? Ya, Ternyata ada ya. ternyata ada. Ada. Sama, gue juga nyobain kemarin ya. Ada loh guys. Pas beritain lagi viral nih, naik Hmm. di IG ya. Akhirnya kenapa? Gue langsung nih temen sebelah duduk kantor gue, dia langsung, "Bang, gue mau cek dong." "Apaan?" "Coba lo buka chat di Gojek." Gojek lo buka lah. Akhirnya dibuka lah sama dia, di chat. Hmm. Tes ternyata masuk. Wah, Masuk ya. nggak tahu nih kalau misalnya ada kayak gini, kalau ada kasus kayak gini. Kalau misalnya Iya. nggak kasus ini nggak ngangkat ke publik, mungkin kita nggak tahu ya. Iya, betul banget. Mungkin kita nggak tahu sih. Nah, jadi teman-teman, sebelum Sobat Laki Musik nanti yang akan libur panjang nih kan, weekend ini dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan itu panjang banget. Nah, jadi bekal buat gibah, bekal buat gibah nanti di weekend kita denger dulu podcast kita malam hari ini, siapa tahu nanti bisa sharing gitu ya dengan keluarga-keluarga yang lain. Oke Ki, kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama nih kan. Oke. Nah, kasus Syahnas dan dia diduga melakukan perselingkuhan dengan Randy ya kan. Mereka ini dua selebriti yang sama-sama sudah berumah tangga Iya. dan memiliki istri dan juga suami ya kan dan juga anak-anak. Kemudian kemarin sempat viral bahwa eh, tersebarlah konten-konten capture-capture yang berisi ketikan-ketikan asmara ya kan, asmara yang terlarang yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang sudah bersuami dan beristri gitu kan, tersebar ke itu dan akhirnya ya menjadi heboh se-Indonesia Raya gitu kan bahwa ada perselingkuhan yang dilakukan dan bahasanya itu aduh sayang gitu kan. Aku jangan lupa ya syutingnya tolong dikabari aku ya. Aku cinta kamu kayak gitu kan. Kan sekarang Iya. dipelesetin banget ya kan. Selain sekarang yang lagi viral you break my heart, you my hope. Ya udah nanti nggak apa-apa. Nah, dan ternyata chattingnya itu unik. Mungkin dia kalau nggak salah dia lakukan di chat juga kan, ganti-ganti nomor terus ya kan. Iya. Udah berapa kali diperingatin dan ini justru viral gara-gara dari istri si suami yang berselingkuh dengan si Syahnas gitu kan. Karena katanya itu sudah berulang kali diingatkan tapi mereka berdua gue nggak tahu gimana, mungkin nggak mempan gitu. Akhirnya di-up lah di sosial media dan tersebar. Nah, chatnya itu salah satunya itu ke aplikasi ojek online ternama kita Iya. di Indonesia, sebut aja Gojek nih misalnya. Sebut yang warna hijau itu, tapi bukan lagi samarin kalau udah sebut nama ya. Nah, dan itu unik sekali ya. Dan menurut Loki dari fenomena ini, as a woman, what the meaning of chat ini, kayak selingkuh ini apa sih? Selingkuh Ya. menurut gue Iya. barang siapa loh. Enggak, bukan barang siapa ya. Bro, Jadi- dengar nggak? Ini
orang hukum kalau udah kebayang lo jadi lakinya ya, kasihan ya teman gue. Oke, Ki, lanjut Ki. Oke, Iya, jadi selingkuh menurut gue sih jadi seseorang yang punya hubungan dengan orang lain hmm, di mana posisi dia saat itu dia sudah punya komitmen sebelumnya, ya. Sebelum sebelumnya. sudah punya Oke, komitmen. dengan orang lain sudah punya komitmen sebelumnya. Iya, nah Hmm. selingkuh itu sebenarnya nggak harus Komitmen dikatakan, ya. ya katakanlah nggak harus berhubungan intim ya, Hmm. tapi selingkuh itu juga bisa kayak lo chatting-chattingan, Itu udah ngomong-ngomong termasuk. sayang, babes, honey. Tapi ini Yang ini yang ya. mana posisinya dia sudah punya pasangan ya, sebelumnya sudah punya suami, sudah punya istri atau punya pacar, terus dia akhirnya ngomong sayang, babe, honey ke orang lain gitu. Oh gitu. Padahal udah punya komitmen. Kalau misalnya dia ngomong kayak ke teman dia kan, beb beb, tapi teman tuh masuk gak? Nah itu tadi ya, sebenarnya harus ada perasaan suka sama suka juga ya Hmm. diantaranya ya. Kalau misalnya gue ngomong sama lo, babe, babe, lo kayak kita biasa-biasa aja ya kan? Ya, Kayak biasa-biasa biasa-biasa aja. aja kan. Tapi kan yang paling penting harus ada suka sama suka nih Hmm. ya di antara keduanya gitu Hmm. loh. Itu sih selingkuh Berarti itu. bisa dibilang kayak dia melakukan hal itu ke orang lain didasarkan ada kayak baper-baperannya dikit Iya, ya. betul Nah, banget. nah, ayo sobat langit di rumah, kalau misalnya ngomongin kata kayak hai say itu tolong tolong itu hanya sebatas mulut aja ya. Jangan dipakai perasaannya gitu. Jangan baper-baper ya Jangan kan. baper ya kan. Nah, itu emang agak bahaya sih Ki, karena jujur aja sih kalau kita ngeliat ke sini kan pergaulan-pergaulan yang anak-anak muda saat ini kayak nggak ada batasnya gitu ya. Iya, Ketika dalam konteks dia memanggil seseorang tuh dengan kata sayang dan ternyata itu adalah temannya dan itu menjadi kebiasaan dan kita nggak tahu kadang dengan kebiasaan itu yang dilakukan secara berulang-ulang ternyata disukai sama orang itu dan akhirnya berlanjut akhirnya. berlanjut Heeh, dan ya berujung pada tadi yang kita bahas saat ini. Bener nggak? betul banget. Ya, itu tuh terjadi sih banyak di anak-anak gaul, anak-anak muda zaman Waspadalah, sekarang, ya. waspadalah. Anak-anak SD sekarang udah tahu tuh cinta-cintaan. Kemarin di sosial media itu ada apa ya viral di KRL anak SD pacaran kayak peluk-pelukan. Oh my god, gue seusia dia waktu itu gue lagi ngapain ya nggak kayak gini juga kali makanya makin makin kesini kan pergaulan tuh makin luas ya, Betul. makin tidak ada batas. Jadi balik lagi ke kitanya masing-masing nggak ya. Nah, Ki, tadi kan lo udah ngejelasin ya, kira-kira selingkuh itu menurut lo apa? Apalagi lo sebagai seorang perempuan. Tapi di sini kita tidak melihat gender ya. Bisa aja semua dilakukan oleh tidak hanya perempuan juga, tapi Betul. laki-laki juga menjadi korban gitu ya. Yes. Nah, kira-kira nih orang tuh selingkuh gara-gara apa sih penyebabnya? Menurut lo? Ap- Eh, apakah tadi salah satunya teknologi yang canggih kayak gitu? Iya, bisa jadi itu salah satunya ya, karena Ah, teknologi yang semakin canggih. Sekarang mungkin teman-teman udah banyak yang tahu nih aplikasi-aplikasi. Contoh nih, bisa disebutin nggak ya, boleh aplikasinya? sebutin aja. Contoh nih kayak Tinder ya. Oh, Siapa sih di sini nggak pernah main Tinder? Pasti kayaknya Tinder anak-anak apaan ya? muda tuh pasti pernah main Tinder. Aku polos soalnya Kak. Aku Aplikasi-aplikasi tidak. jodoh gitu loh. Belum pernah berarti ya dirimu ya? Aku tidak mau, tidak tahu karena aku polos orangnya, Kak. Really? Ya, as you know. Iya. Oke, Salah ada. satunya kan karena banyak aplikasi-aplikasi cinta-cinta jodoh-jodohan yang lagi Ya, populer banget ya di tengah ya. masyarakat kita. How many match people you have? So many. Wow, Oki tahu primadona tahu zaman-zaman Enggak, dulu ya. enggak lah. Oke, berarti kan salah satu Eh, dampaknya itu adalah teknologi yang canggih, akhirnya muncullah betul, aplikasi-aplikasi biro jodoh ya kan? betul. Yang Sebenarnya selain ah. aplikasi juga ada banyak faktor juga selain karena ada aplikasi itu ya. Oh ya, apa tuh? Bisa sebutin nggak? Mungkin satu Jelasin. ya dari faktor internal orangnya. Misalnya kayak contoh kan gue bosenan orangnya, bosen gue nggak, maksudnya gue punya pacar nih, contoh ya, gue punya pacar terus gue bosenan aja gitu sama pacar gue gitu, gue pengen Ah, pengen cari sesuatu yang tadi yang lo bilang challenging gitu ya, yang menantang apa ya, eh, katakanlah orang-orang pada saat masa PDKT itu kan lagi seru-serunya kan, seru-serunya. jadi pada saat udah selesai PDKT dan akhirnya udah jadian itu kayak yaudah boring, kayak udah dapet gitu loh, kayak gue udah Wow. pacaran sama dia gitu kan, itu kan Ya. bisa jadi ya teman-teman ya. Nah itu adalah faktor internalnya, orang yang ini bosenan dan pengen mencari sesuatu yang tadi challenging ya, jadi akhirnya dia coba-coba deh selingkuh ya kan, itu dari faktor internal. Kalau yang faktor yang tadi aplikasi itu kan dari karena emang eksternal, Mhm. itu emang ada membuka kan, Ya. buka peluang
kayak gitu sih. Nah, oke, berarti kalau bisa lo bisa dibilang tuh kayak ada coba-coba gitu kan, ada lo bosan kayak gitu. Nah, apa ya? Gue juga bingung loh. Tahap kebosanan kayak oke lah, taraf kebosanan orang tuh kayak gimana sih? Bisa lo contohin nggak Ki? Kira-kira tindakan seperti apa yang lo mungkin lo pernah lakuin? Misalnya sama ini, bosan sama Boring. lo udah. Kenapa? Kok lo bisa bosan ya kan? Mungkin bosannya kayak karena udah pacaran nih, terus berantem berulang-ulang berantem terus, ya kan bete juga ya berantem mulu. Mungkin orang ini akhirnya mencari sosok yang membuat dia tuh lebih nyaman, nyaman Oh, ya, oke. ya kan? Akhirnya muncullah benih-benih cinta. Nah, disitulah masuk. Oh gitu. Akhirnya lanjut gak? Hah? Akhirnya kandas juga. Kalau itu bukan pengalaman pribadi gue ya, bukan pengalaman pribadi gue. Padahal gue cuma ini loh, mancing-mancing. Ini karena emang banyak banget dulu kan, banyak yang konsultasi Iya, kan iya. dulu. Jadi eh, awal mulanya seperti itu, karena sering ribut sama Ah, pasangannya, merasa nggak cocok, akhirnya coba eh, ke temennya ya, atau ya. dari aplikasi, dan akhirnya membuat dia lebih nyaman. Nah, disitulah Ah, peluang untuk ya, selingkuh itu sih. bener sih. Nah, kalau dampak negatifnya itu apa aja, Ki? Ini lo mungkin bisa jelasin dari aspek hukum dulu kali ya. Karena emang tema kita kan duduk perkara ya. Iya, Ya. sebenarnya kalau untuk dampak negatif dari selingkuh ya, sanksi moral ya. Kalau untuk sanksi pidana sih untuk selingkuh, ini selingkuh ini kalau dikaitkan dengan pasal perzinahan ini Mm-mm. 284 ayat 1 KUHP ya. 284 ayat 28, 1. iya, itu kan Oke. perzinahan tuh yang KUHP yang saat ini masih berlaku ya. Masih Itu berlaku ya? nggak masuk ya, nggak masuk kategori selingkuh, itu belum ada sanksi pidananya untuk KUHP yang baru saat ini. Ah, Itu belum ah, ada ah. sanksi pidananya. Karena di pasal 284 ayat 1 ayat 2 KUHP itu, perzinahan itu memang harus ada unsurnya, indikasinya itu adalah masuknya sperma atau ada penetrasi kayak gitu. Nah, Oke. itu Berarti itu sih. sampai dia Itu berhubungan dong. iya, kalau berhubungan intim. Tapi kan Oh, oke, oke. selingkuh ini kan kalau misalnya dalam konteks dia nggak berhubungan, kalau dia tidak berhubungan intim ya, Hmm. itu nggak bisa kena tuh pakai pasal 284 Oh gitu. KUHP. Tapi kalau misalkan misalkan gue udah nikah nih, Iya, terus gue berhubungan intim dengan orang lain, iya. dan ke gap ada penetrasi gitu kan, nah itu Ya, gue bisa, pasangan gue bisa ngelaporin gue obrolan gitu, obrolan dewasa banget ya. bisa ngelaporin gue pakai pasal 284 ayat 1 Wow, itu berarti dari KUHP, aspek hukum ya. aspek Berarti hukumnya. memang ada beberapa peraturan yang diatur dalam hukum pidana kita yang mengatur bahwa lo selingkuh dengan ketentuan seperti ini lo sanksinya, gitu ya. Betul, Nah, betul. oke Ki. Nah, kalau misalnya dampak lain nih selain dampak hukum, pasti yang dialami oleh seseorang pelaku selingkuh itu apa? Pelaku dan ya pokoknya mereka yang melakukan selingkuh ya. Mm-mm. Kira-kira dampak negatifnya apa sih selain dampak dari segi hukum gitu kan? Paling dari segi moral ya, atau Tadi ya moral ya, sosial ya, sosial kayak oke. dikucilkan, kayak apa namanya, Sama ya, masyarakat ya, iya, atau mungkin dijulit-julitin, di stigma, ini tukang selingkuh nih orang, atau pelakor. pelakor ya, itu stigma stigma dari masyarakat itu, waduh. Iya, benar-benar. Menurut gua stigma dari masyarakat itu kayak Iya, lebih pedih rasanya dibandingin lo kena hukuman secara hukum negara, iya, betul banget ya ya, kan? Karena betul. kenapa? Dampaknya itu ampe lo punya anak cucu, lo bakal dicap mulu. Iya, stigma itu paling ngeri sih sebenarnya, Betul. sosial, dibandingkan sanksi hukum ya. Iya, betul. Lo akan diingat-ingat terus sampai lo mati pun diingat. Oh itu Iya, misalnya si ibu itu yang tukang apa pelakor ya pelakor ya kan. kan. Oh itu si bapak itu yang kerjaannya nyakitin istrinya terus lain-lain. Nah, itu akan selalu diingat sepanjang masa. Iya, Diceritain terus ya. iya. Agak serem sih emangnya. Nah, Gi, tadi kan gue sempat di awal ya di fakta tadi bahwa sekarang tuh kayak ada fenomena kayak selingkuh itu sudah menjadi bagian dari gaya hidupnya bagi segelintir orang. Mungkin dia punya circle lah ya kan. Mm, Circle ini emang agak nyeleneh atau gimana? Mungkin circle-nya tidak ada masalah dengan finansial, tapi iya, mereka adalah orang-orang yang memiliki keinginan, kemauan yang tinggi untuk menantang sesuatu yang lebih apa ya, lebih adrenalinnya lebih lebih tinggi gitu kan. Salah iya. satunya dengan ini selingkuh kan. Misalnya kayak gini, yang tadi gue bilang bahwa lo bisa nggak itu kalau berani alah cemen lo kalau berani no gangguin tuh siapa si suaminya ini istrinya ini. Nah menurut lo sendiri nih Ki. Nah dengan fenomena kalau kayak gini nih gaya hidup lifestyle gitu kan dengan lingkungannya juga sangat mempengaruhi. Menurut lo gimana Ki? Ya, memang lingkungan itu kadang
sangat mempengaruhi juga sih sebenarnya ya Ya, dalam berinteraksi kita ya. ya, Bisa jadi kayak tadi temennya tuh bikin tantangan. Coba lu kalau misalnya lo nggak bisa dapetin si A, lo ya, cupu lo nggak, gue nggak mau temenan sama lo deh, nggak berani lu cemen lah ibaratnya kayak gitu ya ya, kan. Nah ya, 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 ini sih yang bisa mempengaruhi juga sih challenge itu sendiri ya ya. Nah, dari lingkungan. oke. Nah, menurut lo sendiri nih, Ki, kalau misalnya kayak gitu kan, dia kan punya circle ya, mungkin terdiri dari lebih lah dari 2 atau 3 orang kan, dimana mereka ini tujuannya itu supaya menantang si orang ini untuk melakukan sebuah tindakan selingkuh, kemudian terjadilah perselingkuhan itu, dan akhirnya berdampak negatif bagi korban yang diselingkuhi, dan Yes. akhirnya rumah tangganya hancur berantakan. Nah, apakah orang-orang yang ada di circle si tukang selingkuh ini yang mensupport dia akan dikenakan sanksi hukum juga. Dia Em, termasuk ini ya, apa namanya? yang mensupport ya, support untuk Iya. jadi support system buat orang ini selingkuh gitu ya. Iya, iya. Benar. Kalau 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 di pidana itu kan ada yang ini ya, apa namanya? Metadeder, iya player mani gitu ya. player, iya player penyertaan ya Iya, gitu ya. penyertaan. Jadi mereka juga kena gitu. Untuk sejauh ini sih mereka belum nggak bisa kena untuk di KUHP yang baru, yang saat ini ya. Ya. Oh gitu. Nggak bisa Oh, kena. Yang kena itu adalah orang yang selingkuh dan eh yang tadi dengan dibuktikan adanya hubungan intim ya, untuk yang pasal 284 ayat 1 KUHP. 284 satu Jadi KUHP. harus selingkuhnya itu harus dibuktikan dengan adanya hubungan intim, J. Gitu. Kalau misalnya Hmm. selingkuh cuma CC ya sayang gitu, itu chat-chat kayak gitu. itu belum terpenuhi unsurnya ya. Tapi udah mengarah ke sana. Mengarah tapi belum terpenuhi sih, karena memang harus, kalau pakai pasal 284 emang harus ada penetrasi atau keluarnya sperma sih Oh, berarti baru harus bisa ada mereka dinadai udah melakukan ya selingkuhnya. hubungan itu ya. Iya, harus seperti itu dulu gitu. Nah, kalau untuk yang di KUHP yang baru Mm-mm. itu ada juga tuh pasal 411 di KUHP yang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Undang-Undang tahun nomor eh 21 tahun tahun 2003 ya. 2003 itu ada juga tuh pasal selain perzinahan, kayak pasal ini nih, pasal namanya kohabitasi atau Kohabitasi ya. istilahnya tuh kayak kumpul kebo Benar, gitu benar, ya benar. kan. Ya, Nah, mungkin teman-teman belum tahu nih istilah kohabitasi itu. cohabitation, iya Cohabitation ya. kohabitasi. Iya, itu kayak Tinggal satu pembahasan rumah, tinggal satu tinggal satu rumah rumah tanpa ikatan perkawinan sah ya. iya betul, Heeh. tanpa ikatan perkawinan, dan itu bisa kena pakai pasal 411 di undang-undang di KUHP yang baru ya. Nah, masalahnya KUHP yang baru ini yang nomor 1 tahun 2023 Baru baru berlaku. berlaku itu tahun 2026, guys. Iya, di awal tahun 2026. Betul. Nah, itu masih berlaku. Berarti sementara kita masih pakai yang KUHP lama ya. Yang lama ini masih pakai pasal Ah, 284. 284. Yang Oh, harus oke. harus ada penetrasi atau dia berhubungan intim lah, Ah, baru bisa dibuktikan selingkuh, yang bisa oh, dibuktikan oke. yang kayak gitu tuh. Ya, Nah, kalau yang di KUHP yang baru nih, ya. nanti yang berlaku tahun 2026 itu, kalau kalian pada tinggal satu rumah sama pacarnya, itu bisa kena juga. Kayaknya. belum ada Nah, hubungan yang sah. Nah, oke, ini ada informasi baru teman-teman, sobat langit musik yang ada di rumah. Jadi ada cohabitation ya, Betul. itu atau yang ibarat kata kita ngomongnya kayak kumpul kebo lah istilahnya. Jadi kayak sepasang kekasih yang tinggal dalam satu atap secara bersama-sama, namun belum ada ikatan suatu pernikahan yang sah. Itu Ya. masuk dalam salah satu tindak pidana, nanti akan diberlakukan di rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di awal tahun 2026. Nah, jadi teman-teman sekarang kan kita nggak tahu nih ya, Ki ya. Sebenarnya kan gaya pacaran anak sekarang itu udah beda banget dengan kayak Iya, pacaran betul dulu, ya kan? banget. Kalau zaman dulu kan kita dipingit, ibarat kata kayak lo mau keluar sejengkal aja dari rumah dikatain lo berangkat sama siapa gitu kan. Sama si X. Ya udah, X-nya datang ke rumah, permisi sama gua gitu kan, Iya. sama bokap nyokap tuh kan. Nah, kalau sekarang mungkin dia udah ya namanya juga perkembangan makin maju nih kan, zaman makin berkembang. Kan budaya barat itu kan ya kita lihat sendiri kalau misalnya lo ke Bali ataupun lagi liburan, itu kan kebanyakan bule-bule itu kan mereka pasangan, tapi nggak menikah, tapi tinggal satu atap. Iya. Nah, mungkin banyak juga dilakukan seperti itu. Nah, teman-teman harus hati-hati karena nanti kalau misalnya ketahuan sama warga, akhirnya dilaporin ke polisi, jadi teman-teman bakal kena nih kasus yang kayak gini. Tolong Iya. lebih cantik lah mainnya. Kita sama-sama tahu. Oke. Nah, Ki. Nah, sekarang kita ngomongin soal yang Syahnas nih kan yang lagi heboh nih, Ki. Ini menurut gua agak agak unik banget sih kan. Bisa dibilang kalau gua kalau ngelihat suaminya si Syahnas itu namanya Cici ya. Ya. Itu sabar banget sih, Ki.
Sabar banget ya Sabar banget. ampun. Kalau nggak salah kemarin gue tuh lihat di sosial media, kalau nggak salah di Instagram, postingan siapa gitu. Dia pokoknya gini, kalau kamu ini bagi suaminya ngomong kayak gini, kalau kamu begitu lagi, nanti anak-anak aku bawa semua. Berarti kan dalam artian, oh berarti ini memang melakukan. Ya, walaupun ini masih dugaan, belum ada pengakuan secara langsung. Berarti kalau dari jawaban itu kita udah bisa menafsirkan bahwa memang pernah dilakukan, kemudian dia minta maaf. Iya nggak sih? Iya benar banget. Nah, oke. Ini berarti bukan yang pertama kalinya ya dugaannya. Nggak tahu sih Nggak tahu mungkin juga iya. ya. Tapi kalau misalnya ya namanya juga kita orang hukum gitu kan. Dugaan ya. Kita Seperti itu. akan diciptakan oleh Tuhan untuk menafsirkan segala sesuatu menjadi kemungkinan-kemungkinan saja pasti bisa terjadi kan. Mungkin kayak gitu sih Ki. Iya. Iya. Nah menurut lo sendiri nih Ki, dari kasusnya Syahnas ini nih, lo sebagai perempuan ya, atau misalnya lo memposisikan diri sebagai perempuan atau lo mau netral terserah. Menurut lo gimana nih terkait kasus Syahnas sama si Randy? Ya, ini kan masih dugaan perselingkuhan itu kan memang harus Betul. dibuktikan ya Ya kita kan. nggak boleh asal tuduh Betul. ya. Heeh. Ah, Nah, memang kalau misalkan jika terbukti memang benar selingkuh ya kan dan katakanlah selingkuhnya tadi nggak ada hubungan intim atau penetrasi ya, sementara sih info belum yang ada ya. diterima sih nggak ada ya. Kalau belum ada belum bisa. Sebatas ini apa sebatas chatting doang di Gojek gitu kan di Iya, aplikasi paling Gojek. paling ya itu sanksinya sanksi moral ya, sanksi sosial dari masyarakat. Tapi kalau udah ada penetrasi, berhubungan intim, Ah, sebenarnya pasangannya salah satu pihak ini bisa aja melaporkan pakai pasal yang tadi gue bilang, pasal ah, 284 KUHP. oke. Kalau memang sudah ada penetrasi ya, Hmm, itu sih. oke. Nah, ini kan tadi gue sempat isi nih ya, ada dua pasal. Yang pertama tadi kan yang KUHP lama ini 284 ya kan. Iya, Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak over spell. Gendak itu ya tadi yang kalau jelasin ya. Nah, padahal diketahui bahwa di pasal 27 berlaku baginya. Nah, kemudian seorang wanita juga nih yang telah kawin yang melakukan gendak. Gendak itu tadi ada beberapa hal yang masuk dalam kategori perzinahan itu sendiri. Dan kemudian seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui bahwa yang turut bersalah itu sudah kawin. Nah, dua-duanya sudah kawin. Berarti iya. pasal 284 ayat 1 ayat 2 nih ya kalau misalnya dilakukan kalau misalnya Dalam sampai konteks hubungan pernikahan ya, iya, dia oke, sudah menikah, heeh, diselingkuh. itu terpenuhi di sini Iya, ya. betul. Nah, kemudian Ki, di pasal 411 ayat 1 dan ayat 2 dari Undang-Undang RKUHP baru ini nomor 1 tahun 2023 ya kan. Nah, di sini sebenarnya nggak ada perbedaan ya, tapi kita lihat dulu dalam perbedaan itu apakah yang mencolok. Yang pertama ayat 1, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2 itu 10 juta rupiah. Tadi ini juga sempat lo mention juga di awal ya kan pembahasan terkait yang pasal 1. Kemudian ayat 2-nya terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan A. Suami atau istri bagi yang terikat perkawinan, kemudian B orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat dalam sebuah perkawinan. Oke, berarti ada sedikit perbedaan antara dua pasal ini, Ki. Iya, Nah, perbedaannya itu adalah di sini nih masalah pengaduan nih, penuntutan. Berarti itu delik aduan ya. delik aduan. Ya, dalam artian delik aduan itu adalah ketika ada aduan itu bisa diproses hukum. Kalau tidak ada aduan, berarti Nggak bisa diproses. Jadi, nah, nah pertanyaannya iya. adalah siapa yang berhak mengadu delik Oke. aduan? Siapa yang berhak mengadu kira-kira, Ki? Tapi sebelum jawab dulu, sebelum jawab itu dulu ya. Daripada serius banget nih kan, mending gerak-gerak dulu tangannya. Iya. Oke, geser-geser dulu, kita pemanasan dan jangan lupa nih teman-teman yang di aplikasi Langit Musik, tolong berikan gift sebanyak-banyaknya nanti kita akan calling ya siapa gift yang paling banyak Ki. Nah, jadi mereka di aplikasi musik itu Ki ada apa namanya gift yang akan diberikan oleh pendengar kepada kita yang lagi sedang memberikan materi perkuliahan kita pada malam hari ini. Kemudian mereka yang paling banyak ngasih gift akan kita calling dan kita ngobrol langsung diskusi. Wow, Lo keren ya. mau lo mau apa ya? Lo mau debat di meja ini? Silakan. Silakan. Seru nih kayaknya nih. Iya, iya, oke Bakalan seru bener. nih. Nah, tapi sebelumnya gue akan baca dulu nih. Kita punya trivia. Trivia Oke. itu masalah nama trivia, sorry. Namanya sekepal ya sekilas pasal. Karena kenapa kemarin sempat viral di apa namanya di PRJ nih kan, PRJ Kemayoran sekarang kan lagi ada apa sih namanya istilahnya yang event tahunan kita setiap hari bulan Juni itu ulang tahun Jakarta. Festival apa Ya ya? PRJ lah ya, PRJ, PRJ PRJ. iya. Nah, ketangkap bapak sama anak nyolong handphone.
Wow. Ya, Sebenarnya tuh sering banget kejadian, Ki. ya. Mertua gue tahun lalu itu pernah hampir kecopetan. Tasnya udah diambil, tapi Waduh. untungnya Mm-mm. itu ada adik ipar tuh ngeliat. Wah, itu kan akhirnya heboh dan akhirnya orangnya kabur tuh. Nah, gue mau ngejar waktu itu, cuman ramenya minta ampun. Makanya gue kapok kalau weekend tuh ke WRC. Udah kayak Rame banget ya, kayak udah kayak pasar ya, ya lo rame liat banget IG ya. story kan teman-teman pada Iya, update gila ini kayak oh tahu Itaewon Class tragedi iya, itu nah iya, kayak gitu iya. ya rame banget. Hmm. Nah, masalahnya awal ditangkap itu bapak sama anak ini nggak ngaku, ya kan? Akhirnya dibawalah digeret ke satu tempat, kemudian si anaknya ini digeledah tasnya. Pas digeledah isi HP itu ada sekitar 5 atau 7 HP. Gila banyak juga HP-nya ya. Ya, 7. setuju. Nah, makanya kalau kayak gini, itu kan berarti pencurian di pasal 362 Kitab Undang-Undang 362. Pidana dia bakal Betul. kena bahwa pencurian itu maksimal penjara 5 5 tahun dan tahun. denda juga nanti akan diberikan kepada si bapak dan anak ini ya. Kita nggak tahu lah ya kenapa motif dia akhirnya dia mencuri seperti itu. Apakah emang ini adalah event tahunan dia mencuri di PRJ, Iya. setiap PRJ dia beraksi atau gimana kita nggak tahu. Nah, kira-kira nih menurut Loki gimana nih soal trivia kita malam hari ini? Singkat aja. Iya, sebenarnya kalau terkait yang pencurian di PRJ ya, Ya. itu kan udah ada pasalnya nih, teman-teman, 362 KUHP ya. Jadi barang siapa yang mengambil barang milik orang lain, seluruhnya atau sebagian milik barang milik orang lain itu kena ancaman hukuman pidananya 5 tahun maksimal. Hmm. Jadi unsur 362 ini sebenarnya adanya perpindahan barang. Misalnya lo punya barang Oh nih, iya, iya, barang lo berpindah, iya, berpindah ke gue, iya, ya kan? Dengan cara melawan hukum. iya, Tadi sorry, ada satu unsur tadi dengan cara melawan hukum, iya, ya kan? iya. Berpindahannya itu, nah itu bisa kena pasal 362. Jadi teman-teman hati-hati juga di tempat keramaian ya, tempat-tempat Betul. publik, jangan Iya, sampai kecolongan nih. iya. Iya. Nah, mungkin Ki ya kalau misalnya kita kayak disuruh berpendapat ya, kalau mungkin lo juga sependapat sama gue kayak kita saran kali ya dengan panitianya kali ya untuk Mm. memperketat penjagaan. Memang sih agak susah karena itu jumlah orang Wah, manusia iya, banyak banget. banyak banget. Ya, Tuh. paling itu aja sih dari kita buat segi keamanannya tolong ditingkatkan lagi ya kan. Nanti ya kita tahu lah misalnya nama juga ini lebarannya Jakarta gitu kan Iya. dijual dengan tiket yang lebih murah supaya semua masyarakat Jakarta bisa menikmati lah ya kan. Iya. Tapi harus hati-hati. Oke, teman-teman, sekian untuk trivianya. Hati-hati ya kalau ke PRJ. Hati-hati. Oke. Oke, Ki, kita jawab lagi kita balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Kira-kira siapa nih yang bisa ngadu tindakan yang kayak selingkuh atau kategori yang mengarah ke perzinahan? Ya, kalau di yang bisa mengadu ya, kalau di pasal 284 KUHP yang saat ini yang masih berlaku, Ya. yang bisa mengadu terkait dengan perzinahan itu adalah pasangannya. Yang sudah dia kan sudah menikah Oh, nih, pasangannya itu. ya. Misalkan katakanlah yang berzina itu istrinya, maka suaminya bisa melaporkan. Katakanlah yang berzina itu suaminya, maka istrinya bisa melaporkan si suaminya. Oke. Itu. Kalau untuk yang pasal yang saat ini 284 KUHP. Oh, oke, 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 Tapi oke. untuk yang di KUHP yang baru yang nanti akan berlaku, itu yang bisa melaporkan itu tidak hanya suami atau istri yang sudah terikat perkawinan, Tapi, tapi orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. bentar. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Contohnya kayak gimana? Iya, misalkan kalau dalam konteks ini kan harus ada hubungan perkawinan dulu nih, Iya, ya kan? misalnya katakanlah A sama B nikah ya, Mm-mm. kawin. Nah, terus A suami, B istri. Yang si suaminya nih cheating nih, ya kan? Ya, Nah, masing-masing punya orang tua nih kira-kira. Nah, kira-kira ya. konsepnya kayak gimana tuh? Konsepnya orang tuanya itu bisa bisa ngelaporin. Orang tua si cewek yang jadi korban bisa ngelaporin. Iya. Nah, anak yang tidak terikat dalam perkawinan, Atau anaknya atau anaknya mereka nih, atau anaknya nih, ya, atau anaknya bagi orang yang atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan, Oh, oke, 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 oke. Berarti bagi bisa bagi aja itu orang yang misalnya tidak kayak bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Ya, kalau yang iya, pertama kan terikat perkawinan dulu nih. ya. Nah, kalau yang ini yang tidak terikat perkawinan itu Oh, bisa, yang oke. tidak ada, tanpa ada hubungan perkawinan tadi yang gue bilang tadi. Oh, Makanya hati-hati yang hati-hati ya. kumpul-kebo ya kan. Nah, oke sobat laki musik hati-hati ya. Nah, mungkin ini perlu dicatat nih ya kan di rumah sebuah sebagai materi baru nih kan bahwa Iya. siapakah yang berhak mengadu. Nah, Ki. Oke, kalau misalnya kita balik ke kasus tadi ya, Ki ya.
Ya. Ini kan gue lihat tuh si suaminya Syahnas atau mungkin kalau misalnya istrinya si Randy yang si selingkuhannya itu dia udah berapi-api banget kan itu kan ke up gara-gara istri dari si Randy ini Iya, iya. kan di sosial media mungkin dia udah gue udah capek memperingati gitu kan ternyata nggak ada perubahan ya udah sekalian deh gue up gitu kan. Nah berarti menurut lo nih yang dilakukan Syahnas dan Randy asik ke accent British ya. Nah kira-kira itu bisa nggak sih kalau misalnya nih JJ sama si istrinya si Randy itu mau Ruk gue bawa ke proses hukum loh kayak gitu. Bisa-bisa aja tadi yang gue bilang, bisa. Ya, bisa-bisa aja. Untuk saat Oke, ini bisa, tapi ya. harus dibuktikan adanya tadi ya, em, hubungan intim ya. Oke, katakanlah Mm. dia tidak ada hubungan intim. Jadi agak sulit ya kalau untuk Sulit. membuktikan itu ya. Mm-mm. Dihukum Oke. positifis ya, positif yang saat ini yang masih berlaku, yang bisa dibuktikan, yang bisa terpenuhi unsur unsur perzinahannya itu, Ya. selingkuhnya itu jika dia selingkuh dengan adanya penetrasi atau hubungan suami istri, hubungan Ya, intim berarti ya. dia sampai melakukan hal itu ya. Iya, kalau Nah, sebatas chat itu belum bisa sih. even itu mungkin chat-chatnya tuh udah masuk ke ranah ranah Yang 17 vulgar tahun ke ya. atas kayak gitu kan yang cerita seks bla Iya, bla bla gitu iya, kan yang dulu suka banget diakses sama anak-anak zaman dulu tapi gue betul. enggak canda. Nah, nah kayak gitu even walaupun udah chatnya udah ke arah sana Ya, masih aja nggak bisa memenuhi unsur. Berarti harus bisa. ada perbuatan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Betul, harus Wow. ada tadi ya, ada sperma yang masuk Iya, atau oke. bukti dari di, kalau misalnya kita vulgar-vulgaran aja nih ya. Ya, eh Kalau ada bukti misalnya celana dalamnya itu ada bekas-bekas sperma di celana dalamnya misalkan gitu kan. Itu bisa heeh. masuk. Jadi kalau bukti yang diajukan itu bisa dari pihak penyidik, bisa celana dalam. Celana Karena dalam udah itu jadi yang bukti akan gitu. dibawa ke kayak misalnya ke bagian forensik dan akan diteliti. Iya, heeh. Apakah ada cairan sperma nggak di situ? Terus visumnya Oh, juga, di iya. visum juga kan, Oke, berarti itu terpenetrasi. membuktikan, ya, berarti itu membuktikan bahwa ya udah, berarti mereka sudah melakukan itu. Iya, kayak Amazing, gitu. amazing. Agak-agak ngeri sedap gitu ya, walaupun mereka enak-enak sesaat, tapi akibatnya. Wow. Oke, oke, mungkin itu salah satu pertanyaan yang sudah terjawab ya, Sobat Langit Musik, yang ya, yang dari tadi menunggu jawabannya seperti apa gitu, atau yang sedang mengalami sendiri. Selamat berjuang untuk memperjuangkan hak-hak kamu, ya kan? Jangan mau kalah ya kan. Nah, Ya, oke Ki. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya tadi kan udah kita jelasin ya kira-kira sanksi bagi pelaku itu apa gitu kan tadi udah bilang bahwa akan ada sanksi hukum yang akan mereka terima gitu kan. Tadi ada pasal 284 di KUHP lama, kemudian ada pasal 411 ayat 1 14. dan 2 juga di RKUHP yang baru Ya, gitu kan. Nah, kemudian tadi juga lo sempat mention bahwa selain tadi dampak dari hukumnya itu sanksi sosial yang sosial. masyarakat lo akan dijulitin mati-matian ya kan. Stigma. Stigma lo akan dapat Hmm, stigma pelakor yes. yang hilangnya itu sangat susah. Kalau gue disuruh pilih, mending gue pilih sanksi hukum yang negara Jadi aja. lo milih di penjara nih mendingan. Lah, ini sekarang gini. Kalau di penjara tuh nggak bebas lo, nggak enak lo. Oh iya iya emang emang. Secara kan kita udah pernah ngawal ya dulu. Nah, tapi gini loh, Ki, Eh, ya kan? Lu kalaupun misalnya di nggak di penjara gitu kan, ya. oke. Lu ketemu orang malu kan. Tapi mending lu penjara nggak sih? Lu nggak kemana-mana. Emang sih nggak enak, Tapi tapi even lo di malunya. penjara, tapi kan orang-orang udah tahu juga. Misalkan lo di penjara karena kasus zina gitu kan. Heeh, Itu jadi double nggak sih? Lo dapat heeh. hukuman fisiknya, lo nggak bisa kemana-mana, Ya, ya kan? ya. Lo di stigma juga. Heeh. Jadi double nggak sih? Tapi gimana ya? Ya setidaknya gue nggak ketemu sama orang-orang langsung. Paling gue ketemu sama orang-orang yang Di ini. sekitar penjara aja. Iya, paling yang gue Ya. terima nanti akibatnya ketika gue udah keluar Oh ya. bebas. Gitu. Astagfirullahaladzim bukan gue ya maksudnya. Amit-amit ya. Ini adalah salah satu contoh doang ya. Iya, iya, iya. Amit-amit jangan sampai kejadian itu emang benar-benar nggak enak, nggak enak banget Enak ya. banget, enak banget. Nah, oke Ki. Tadi kan gue udah pertanyaan ya terkait masalah sanksi bagi teman-teman atau pihak-pihak tertentu yang lingkungannya toksik dan juga mendukung perselingkuhan. Secara hukum mereka itu tidak dapat ditarik untuk supaya menderita ya. Iya, Maksudnya nggak bisa. dituntut juga secara Ah, ah. hukum. Tapi juga mereka mendapatkan toksik apa bukan stigma juga dari masyarakat. Oh, itu lingkungan ini nih lingkungan kagak bener kan. Mending lo keluar dah dari Iya, pergaulan itu gitu kan. Ya lo betul. tahu sendiri kan gimana pergaulan-pergaulan yang ya mungkin kebanyakan terjadi itu di kalangan high class nggak sih? Iya sih. Ya, Tapi nggak juga sih, kayaknya semua kalangan juga bisa terjadi ya. Jadi tetapi kemungkinan yang mostly terbanyak mostly ya, ya, mostly iya ya.
Oh, nah gitu sih makanya kayak gue suka nonton drakor-drakoran gitu ya. Drakor itu banyak banget cerita. Yang kemarin apa? The World of Married ya kayak Oh gitu. iya, Itu nggak diboleh loh sama Ella nonton itu. Gue kenapa tuh? dilarang, gue di ban. Tidak boleh menonton. Nah, oke, oke kita mungkin akan ini nih Ki, kita undang Oke, penelpon ya kan? wow. Wow. Siapa nih kira-kira Oke, yang akan kita nelpon? akan calling yang pertama yang mungkin dia as the one of the victim from the threat, ya kan? Kita akan undang dia buat ngobrol, mungkin sedikit cerita, sedikit lah cerita tentang kehidupan bagaimana kok dia bisa berada di tahap itu, dan secara jelas juga dia adalah yang kontra, kontra ya terhadap masalah ini, gitu. Iya. Are you ready? Kita akan telepon ya orangnya. Oke, ini kita pakai mic, nanti kita akan ngobrol langsung. Oke, kita calling yuk. Halo, halo, Halo. 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 Oke, ini udah hadir di ya di studio kita ya. Ada siapa nih? Boleh kenalin nggak satu-satu namanya? Nama samaran apa nama asli? Boleh dong. Nama Inisial juga. inisial juga boleh. Apa ya? Dede. Inisial aku D. Kenalin aku D. D, hai D. Ya. Oke. Yang satunya? Inisialku namanya Princess, Kak. Oh baik, Princess ya. Terlihat dari fotonya yang sangat princess sekali. Ini kenapa yang Iya, D Kak. tidak? Berarti aku Queen aja deh kalau gitu. Oke, 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 oke. Berarti aku panggil Prince sama Queen ya. Princess, Kak. Kalau Prince cowok, Kak. Sorry, Pangeran, Kak. sorry. Iya benar juga. Oke. Thank you sebelumnya Princess dan Queen yang udah mau gabung ngobrol sama kita malam hari ini. Dan topik malam hari ini kan tadi mungkin udah dengar duluan kalau masalah perselingkuhan yang sekarang sedang dilakukan oleh artis kita. Loh. Ya, Syahnas ya, tahu ya ceritanya kemarin ya. Iya, tahu, Kak. Tahu Lumayan. ya. Nah, sekarang kita udah kedatangan juga sama kakak narsum kita, kakak Oki yang akan menjawab juga. Nah, aku pengen tahu dong dari siapa dulu nih, mungkin yang menjadi korban yang kontra deh. Siapa nih? Atau Kak Princess atau Queen? Kak Princess ya? Atau siapa? Boleh, boleh. Oke, oke, Kak Princess. Nah, sekarang mau nanya nih, emang pernah Mm-mm. ngalamin? Ceritain sedikit dong kalau misalnya pernah ngalamin tuh kok bisa? Dan kira-kira menurut Kak Princess yang kayak hal yang selingkuh kayak gini, ini perlu dipupuk atau dibasmi? Sebenarnya nih menarik nih, Mas MJ. Yang namanya karena kan orang kan banyak bilang persepsinya kalau selingkuh dalam berpacaran itu hal yang lumrah, katakan itu namanya proses seleksi ya. Kalau dulu sih gue itu case-nya di saat itu tuh cowok gue tuh lagi bosen sama gue karena kan kita Oh, pacaran itu bosen. LDR. Jadi kita tuh lagi LDR bertahun-tahun, udah hampir 3 tahunan lah. Terus habis itu cowok gue ini ke gap sama temen gue yang emang spy di sana. Ternyata Wow. cowok gue ini tuh ada main sama cewek tapi tuh sampai ke kosannya tuh sampai main di kamar gitu loh. Ngapain Wow. coba yang namanya Sampai- cowok main di kamar kan? Demi apa? Kalau misalnya masih depan kamar, kalau masih depan di luar mah nggak apa-apa. Ya mungkin lagi kerja sama kek, nganterin apa kek, atau gereja bareng gitu. Jangan suzon dulu, siapa tahu lagi main ular tangga kan? Ya main ulat atau nggak saat teduh bareng kali, 2 bareng kali dia. Nah, Kayak gitu. oke, berarti itu masalah yang pernah dihadapi sama kakak Princess ya. Terus yang apa Mm-mm. yang kakak Princess rasain gitu? Kalau yang gue rasain apa ya? Merasa kayak ini sih. Dulu tuh gue kayak ngerasa minder waktu gue pertama kali tahu yang namanya gue waktu itu di cheating ya, kalau bahasa gaulnya bilangnya cheating. Waktu gue tahu cowok gue ini cheating, cuman saat itu gue tahu yang namanya apa, ibaratnya kenapa sih dia harus cheating, berarti dia orang yang nggak bisa komitmen dong. Berarti kalau Oke. kayak begitu gimana nanti dibawa untuk ke hal yang lebih besar lagi, misalnya kita kita janjikan komitmen pernikahan, terus dia bosan sama istrinya karena istrinya mungkin udah berubah, fisiknya udah berubah,
waktunya juga udah berubah, nanti dia cheating sama yang lain. Nah, itu lebih menyakitkan lagi kalau menurut aku. I see. Oke. Nah, kalau menurut Kakak Ruli, gue sebutin namanya ya akhirnya. Tapi kalau Ya Princess. udahlah, nggak apa-apa ya. Tapi ketemuan namanya ya. Oke, nah, Iya. menurut Kakak Princess nih ya, Kakak Princess kita yang cantik sekali ini, kira-kira untuk yang fenomena selingkuh ini, orang-orang pelakunya itu apakah perlu dibasmi? Apakah Perlu diapain tuh? perlu dibasmi ya nih atau dipupuk aja supaya terus berkembang? Kalau menurut gue, harusnya yang namanya selingkuh ini nggak bisa ditolerir ya. Maksud aku nggak bisa dianggap digeneralisir itu sebagai perbuatan yang menyenangkan atau perbuatan yang sah aja sih kalau menurut orang lain. Oke. Mau itu dia dalam pacaran atau mau dia dalam pernikahan. Ya. Karena itu nanti akan berpengaruh sama rasa komitmen dan rasa respect kita sama pasangan kita kayak gitu. Oke. Yang namanya belajar komitmen sama setia itu kan dari perkara yang kecil gitu. Jadi seharusnya yang namanya perbuatan selingkuh itu nggak bisa digeneralisir bahwa oh itu hal yang normal kok, lagian ceweknya begini, oh hal yang normal kok, lagian cowoknya kayak gini, jelas aja lah dia selingkuh. No, nggak bisa kayak gitu. Oke, thank you. Nah, oke nih Iya. Kakak Princess, nanti kita jangan kemana-mana dulu ya. Kita mau dengar Iya. satu lagi pernyataan dari Kakak Queen kita. Halo Kakak Queen. Halo. Wah, itu lagi di mana suaranya? Kok lagi bisik-bisik gitu kayak Oh, suaranya kebetulan aku lagi Yose. baring-baring nih. Bareng-bareng asalnya Sorry ngebareng-bareng banget, di Kak. kamar. Oke, Kakak Princess nih. Kita mau nanya dong, kira-kira apakah Anda pernah mengalami atau justru Anda pelaku perselingkuhan? Kemudian apakah Nah, Anda mendukung? kalau aku sendiri rada unik ya. Jadi aku selingkuh karena diselingkuhi, Kak. Waduh. Berarti dendam. Kakakku kita Karena dendam. hubungan kalau aku sama mantanku dulu tuh emang udah toksik banget kan. Saling selingkuh gitulah. Jadi ya menurut Hah? aku Saling selingkuh? iya karena dia selingkuh duluan ya udah aku balas selingkuh. Woman empowerment gak sih, Kak? Woman empowerment. Jadi aku Oh, nggak oke. kayak Terus daripada gimana? gua galau-galau kan rugi ya. Ya. Ya udah gua balas aja selingkuh sama temennya gitu loh, Kak. Jahat sih ya, tapi dia juga jahat soalnya. Oh gitu. Berarti bisa dibilang motif perselingkuhan yang dilakukan itu adalah motif balas dendam. Mm-mm. Nah, Itu Tapi namanya air dari- susu dibalas air tuba. oh, oke. Nah, kalau misalnya nih ya, terkait fenomena kayak gini, lo lebih pro yang mana nih kira-kira? Lo pro nggak dengan orang-orang yang melakukan cheating? Halo? Halo. Ya, dengar nggak suaranya? Coba ulang, Kak. Suaranya putus-putus. Iya. Nah, apakah sikap apakah yang akan lo tunjukin dengan orang-orang yang pelaku cheating? Apakah lo pro atau kontra? Itu tergantung case-nya ya, Kak. Jangan Tapi kalau di tergantung case dong. aku Harus sendiri kayaknya pro aku atau pro kontra nih. sih. Hah, lo Kalau pro? misalnya dalam kasus aku ya, kayak aku kan cewek nih. Tadinya aku udah baik banget nih, udah loyal segala macem kan. Terus tahu-tahu aku diselingkuhin. Ya udah daripada aku galau kayak Kak Princess tadi, mending aku balas aja sih. Oke, berarti lo pro Biar gitu ya? sama efeknya aku sakit, dia juga sakit gitu loh. Asli. Oke, gila. Nah, oke nih, Ki, lo udah dengar sendiri ya dua pernyataan ini. Menurut lo gimana nih antara mereka berdua? Jangan kemana-mana dulu, kita dengerin dulu ya. Seru sih. Iya, Kakak. Iya. Menurut gue sih seru ya pengalamannya Ah. dari kedua penelpon tadi, seru banget dan unik banget. Oke. Ya. Memang banyak juga yang bilang selingkuh itu nggak bagus lah ya kan, selingkuh itu ya katakanlah ada yang pro juga karena gue pernah diselingkuhin akhirnya memilih selingkuh juga tadi Balas kan. dendam. Balas dendam. Nah tapi Ah. tapi ada beberapa orang, sebagian orang yang punya hubungan itu namanya open relationship atau Oh. polyamory. Jadi open relationship, ya kan? Jadi Poliamori gue tahu. iya, jadi Iya, nah benar-benar. itu tuh ada tuh. Jadi sama-sama sepakat nih. Misalkan katakanlah gue sama lu pacaran nih, ya kan? Terus gue sama lu sepakat, walaupun kita pacaran, tapi gue boleh sama cowok lain, lu boleh sama cewek lain. Enggak sih, gue nggak nih, sepakat misalkan sih, gue nggak mau kayak gitu. Itu gantung orangnya. Nah itu di dalam Iya. beberapa case itu ada kayak gitu yang Iya. punya kesepakatan kayak dia open relationship atau tadi polyamory tadi ya. Tapi antara si pasangan ini sama-sama sepakat nih, Ya. ya kan? Kalau yang tadi kan sama-sama nggak sepakat kalau selingkuh tuh sebenarnya nggak bagus lah kan gitu kan, nggak Ya. boleh. Tapi ada juga pasangan yang
ya nggak masalah selingkuh gitu, dan bahkan nggak mau nikah gitu kan, Wow, maunya ya punya gua punya amazed. hubungan tapi nggak mau terikat dengan pernikahan, dan punya kesepakatan dia open relationship sih. Itu Bahaya, Iya. ya bahaya nggak sih lo kayak cocol mana, cocol sana, cocol sini gitu. Nah, menurut Princess sama Queen gimana nih? Jangan-jangan kalian setuju lagi kalau misalnya ada kayak polyamory dan open relationship? Itu mah namanya temenan, bukan pacaran. Kalau begitu mah pada wajar. Atau ini friends of benefit bisa jadi loh, ya kan? Iya, itu mah namanya friends with benefit. Kalau kayak begitu ada maunya itu mah. Udah, Kalau Iya. udah komitmen sih sebenarnya harusnya nggak bisa ya. Iya. Tapi Nggak ada bisa. Tapi ada yang kalau komitmen. emang mau sepakatnya kayak gitu ya udah Iya. Iya, kembali ada yang lagi ke sepakati. masing-masing. Iya, tapi ada yang gitu sepakat loh, kayak gitu. Kak. Tadi Ada. Oki bilang sepakat kayak gitu. Nah, kalau misalnya kejadian nih sama lo pada berdua nih ya, kira-kira lo berdua, Amit-amit. Amit-amit. Loh. Amit-amit. jangan-jangan si Queen kesenengan lagi. Iya, ya jadi gitu. Berarti ya emang fenomena ini sebenarnya banyak yang melatar belakangi ya, Ki ya. Iya. Tadi si Princess udah bilang kayak gitu, si Queen udah bilang kayak gitu. Nah sekarang tinggal di mana masing-masing orangnya. Nah kira-kira nih sebelum lanjut lagi ke kita berdua nih buat Princess sama Queen, kira-kira nih singkat aja, apa yang akan kalian sampaikan dengan orang-orang yang dengerin? Dimulai dari Queen deh, dimulai dari Queen dulu, singkat aja ya, karena durasi nih. Kalau di sini aku sebagai yang agak setuju ya. Wow, Dalam situasi. dasar Maksudnya dalam playgirl. situasi tertentu ada alasannya juga sih. Kena Kalau karma lo, bye-bye. jangan sampai deh. Oke, kalau Queen, kalau Princessnya gimana? Kalau princess sih cuma pengen satu hal aja sih. Ketika lo harus ingin memilih untuk hidup itu kan namanya pilihan ya. Asik. Ketika lo punya pilihan, lo harus tahu namanya tuh konsekuensi yang akan lo ambil. Lo mau pacaran dengan serius, lo mau selingkuh, yaitu konsekuensi atas pilihan hidup lo. Baik. Gitu. Kalau misalnya nanti selingkuh konsekuensinya lo diselingkuhin, atau selingkuh nanti tiba-tiba lo ternyata mungkin pasangannya nggak kurang baik, itu atas pilihan lo. Atau mungkin selingkuh lo malah dapat pacar yang lebih baik, itu pilihan lo. Gitu. Tinggal pilih mau yang mana. Jadi hidup ini adalah pilihan. Tapi kalau aku pilihannya nggak mau selingkuh, karena aku takut tanpa diselingkuhin. Dasar. Iya sih. Oke, thank you banget Prince sama Queen yang udah join ngobrol kita malam hari ini. Seru banget ya pembahasannya. Oke, bisa live. Thank you ya. Sehat-sehat terus you. loh berdua. Thank you kakak Thank Julia. Bye. Bye bye. Bye. Oke, ya agak luar biasa nih obrolan mereka berdua. Yang satunya malah dia kontra, yang satunya malah dia support, kayak kan pro gitu kan. Emang gitulah dunia ini, dunia kehidupan macam-macam nih Ki. Nah Ki, kita tuh sebenarnya berapa menit lagi ya bakalan menyudahi lah obrolan kita malam hari ini ya kan. Nah, Iya. tapi sebelum kita selesai, gue pengen tahu nih Ki, menurut lo ini bukan pertanyaan closing statement setelah ini mungkin ya. Apakah lo setuju hanya wanita yang akan menjadi korban? Ya, Kalau gue sih nggak setuju ya. Jadi siapapun itu bisa jadi korban. Entah itu Siapapun bisa. siapapun bisa ya. Entah itu dia wanita, laki-laki, ya bisa jadi korban sih. berarti ya tadi mau laki-laki mau perempuan pun bisa jadi korban ya. Betul. Oh, oke benar-benar. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan dari Sobat Langi Musik, silakan bertanya. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin gue yang bakal nanya Ki ya. Apa Satu gitu kan Boleh. ya. Ada nggak? Ada tuh kayaknya. Ada pertanyaan ya dari Dina Oktarina. Tahu ada hubungan intim gimana? Mesti kegerebek dulu gitu nggak Kak? Soalnya kalau cerita Syahnas kan ada Syahnas mesenin hotel di hotel itu nggak bisa gitu ya? Hah? Oh, katanya ada mesen hotel juga ya. Waduh, gue nggak tahu sih. Nah ini gue baru tahu infonya ada Gue mesen juga baru hotel tahu ya. ya. Ternyata dia mesen hotel. Ya, siapa tahu buat main ular tangga atau Siapa tahu ngopi bareng loh. Nah, oke. Kita nggak tahu nih motif dia mesen hotel itu buat apa ya. Iya. Ya, katakanlah nih kemungkinan terburuk nih misalnya buat gitu. Berarti ya kena ya. Bisa kena. Kalau misalkan memang katakanlah gue udah curiga nih handphone suami gue ada dia besok mau pesen hotel
di salah satu wilayah A katakan Ya. gitu kan. Terus akhirnya gue ikutin terus ternyata kegebrek deh dia lagi begituan sama perempuan lain. Nah itu bisa kena. Jadi kita entah kita ajak saksi ya, misalkan saksinya security hotel atau dari CCTV. Nah itu kan ada jejak-jejak dia masuk kamar Iya, bareng, iya, terus benar. akhirnya ke gap ya kan. Ya. Nah itu bisa kena masuk. Masuk ya. Berarti zaman sekarang tuh lu mau ngumpet pun agak susah karena semua serba digital gitu kan. Semua Iya. mudah lah di track. Betul. Tuh ada bilang selamat malam, halo malam. Terus ada bilang JJ udah ganteng masih diselingkuhin loh. Udah Oh iya lo ganteng. diselingkuhin J. Hah? Diselingkuhin. JJ bukan Oh, MJ JJ. Oh. ya. Nah, kalau suaminya JJ juga selingkuhin nggak? Nah, kalau misalnya suami lo JJ, lo selingkuhin juga nggak dia? Kalau suaminya JJ kalau suaminya JJ juga diselingkuhin enggak? Maksudnya Ya kalau misalnya kan katanya si JJ itu kan handsome gitu ya, ganteng. Ganteng-ganteng aja, masih diselingkuhin sama si Syahnas kayak gitu. Nah. iya sih. Kalau lo misalnya suami lo JJ, lo selingkuhin nggak tuh? Enggak sih. Sekarang. Tahu ahamnya gimana? Kok dari Dina Oktarina? Tahu ahamnya gimana? Kalau taunya setelahnya baru tahu gitu, setelah kejadian gitu meski grebek ya berarti. Pembuktiannya ya. Pembuktiannya tadi bisa jadi gini. Pembuktiannya itu tadi kan dengan ada bukti dia booking pertama ya, di booking hotel di aplikasi ya. Ya, Nah, terus juga CCTV hotel ya. ya. Kedua, terus juga tadi ada saksi ya. Saksi terus itu sih bisa sih sebenarnya. Nah, kebanyakan nih penyidik dalam pasal 284 KUHP itu. Iya. Tadi dia bilang harus ada sperma yang masuk. Nah, bukti celana dalam katakanlah misalkan pulang ke rumah nih. Ya. Ada sperma orang lain dalam celana dalam. Itu bisa loh. Ya kan kalau misalnya kita lihat apalagi ada di aplikasi dia udah Ya. booking hotel bareng, CCTV-nya udah ada, terus pulang Iya. ke rumah celana dalamnya nggak sengaja kita lihat ada jejak sperma misalkan, ya kan? Itu ya, berarti itu harus dibuktikan. Harus dibuktikan nanti Ah. penyidik nanti yang bisa. Oke. Ya. Berarti ya penyidik canggih banget sih ya. Terus ini ada gift nih dari karyawan teladan, mau kita call nggak? Apakah bisa? Oh, oke. Oke, berarti enggak ya. Ya udah. Oke, mungkin tadi pertanyaan yang oh ya itu ada tanggal tinggal 5 Juli ini. Oke, mungkin tadi pertanyaan dari Dina Oktarina ini pertanyaan terakhir kali ya karena kita udah di deadline waktu ya kan. Iya. Nah, oke. Nah, Ki, sebelum kita menutupi obrolan kita yang sangat seru malam hari ini ya kan, agak dewasa sedikit nggak apa-apa lah ya kan, pengetahuan juga buat teman-teman yang lain. Nah, kira-kira closing statement apa yang bisa seorang Oki Wiratama berikan ke sobat langit musik yang ada di rumah sebagai pengetahuan apabila nanti ya amit-amit jangan sampai terjadi ya, tapi kalau terjadi apa kira-kira yang harus lo lakuin gitu. Iya, bener tadi. Jadi gini, hidup itu adalah pilihan ya teman-teman ya. Apakah kita memilih tadi selingkuh atau enggak, itu kan tergantung kita. Ya. Nah, tapi sebelum kita memilih, hendaknya kita harus mengetahui kira-kira kemungkinan apa atau possibilities apa yang akan terjadi terhadap kita kalau kita bertindak A, B, dan C, ya kan? Ya. Nah itu kita harus tahu. Misalkan katakanlah kita mau berzina nih, ya kan? Oh kita tahu nih, oh ternyata tuh nggak boleh nih, ya kan? Walaupun mungkin kita sekarang aman-aman aja, ya kan? Ya. Tapi kita harus tahu ternyata ada bahayanya, ada sanksinya kalau kita melakukan perzinahan. Terus Betul. kalau selingkuh pun ada sanksi moral. Sanksi moral, Stigma. sanksi hukum gitu kan, semuanya ada ya. Iya. Oke, berarti ya bisa dibilang ya hati-hatilah dalam ya menjaga jarak dengan orang yang seharusnya tidak kita jadikan sebagai bahan ini ya. PDKT-an gitu deh. Apa bahan-bahan kayak canda-candaan sayang kayak gitu. Jadi harus hati-hati aja sih. Oke, Ki, karena waktu kita udah cukup, udah habis nih, kayaknya kita udah harus pamit undur diri, ya kan? Iya. Ke teman-teman sobat langit musik yang ada di rumah, thank you banget udah dengerin obrolan kita malam hari ini. Dan perlu diketahui bahwa Duduk Perkara ini selalu tayang di hari Senin di jam 18.30 di aplikasi Langit Musik yang bisa teman-teman download di App Store dan juga Play Store, dan juga bisa ditonton di streamingnya di YouTube secara live di LCUK Entertainment. Jangan lupa subscribe dan like dan komentarnya gitu ya. Belibet dah gue ngomong. Oke, thank you
Ki udah datang Ya, malam hari sama-sama ini, MJ. udah sharing sama Thank kita you. di podcast Sudut Perkara. Semoga apa yang kita sampaikan ini berguna bagi semuanya yang mendengar malam hari ini ya. Amin, Oke, amin. yang lagi perjalanan pulang ke rumah, semoga sampai dengan selamat di rumahnya kan, bisa istirahat karena besok adalah hari terakhir dan karena besoknya kita akan libur panjang. Bagi yang libur, selamat happy long weekend dan happy holiday gitu ya. Oke, aku Justian dan Gue Oki Wiratama. kita berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di minggu depan. Bye Bye. teman-teman.